Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Irian Barat, satu hari akan datang, entah besok, entah lusa, yang dia pasti digiling gilas oleh sejarah. Mau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka. Jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Basuki Mowobeo. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Saya berkata, mensitir Gandhi. Gandhi berkata, my nationalism is humanity. Itu kata Gandhi, nasionalismeku adalah peri kemanusiaan. Yes, sir, my nationalism is also humanity. Malahan ini adalah kerangka yang nomor 3 daripada revolusi Indonesia. Malahan ini adalah unsur ketiga daripada Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, 1. Kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3, saudara-saudara. Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Dan saya mengucap banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama sekali kepada rakyat sebagian besar yang berdiri tegak di atas manifesto politik yang telah menjadi politik daripada negara dan bangsa Indonesia. Mari kita berjalan terus, berjuang terus di atas dasar manifesto politik, agar supaya segala cita-cita negara Republik Indonesia, baik cita-cita di lapangan politik maupun di atas lapangan sosial, dapat tercapai untuk kebahagiaan kita semuanya. Terima kasih. Hai tentara dan polisi dan rakyat, terlibat gandakanlah usahamu membasmi pengacau-pengacau itu. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa.
berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula, dan memang sejurus waktu, membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge sebagai yang sudah saya sering ceritakan kepada mahasiswa-mahasiswa. Tetapi dalam pada menghadapi beberapa challenge itu tadi, tantangan-tantangan, baik tantangan internasional maupun tantangan nasional maupun tantangan pribadi. Internasional kataku ialah international cooperation atau total destruction, global social justice atau eksploitasi on the lom, nasional tetap setia kepada proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 45 atau tidak. Apakah Indonesia mempunyai visi-visi? Ada. Di mana? Itu kata saya. Di situ. Di situ. Di situ. Dia lantas berbisik kepada saya. Paduka yang mulia sebut tidak sebutkan satu tempat yang lebih kaya lagi. Di mana? Jadi beliau memberitahu kepada kami bahwa di satu tempat Indonesia di itulah adalah biji besi. Jadi beliau lebih lengkap gegevensnya daripada kami. Begitu pula Jepang, saudara-saudara. Coba kalau saudara datang di Tokyo, di sana itu mereka mempunyai arsip. Persis mengetahui di situ biji besi, di situ biji besi, di situ biji besi, di situ biji besi, di situ boksit, di situ boksit, di situ boksit, di situ boksit, di situ asbes, di situ asbes, di situ asbes, di atas asbes, di situ manan, di situ mangkan. Saya ini baru pulang dari luar negeri. Dan saya bisa berkata kepada saudara-saudara, belum pernah nama Republik Indonesia begitu tingginya sebagai mercusuar daripada umat manusia di dunia ini, terutama sekali di dalam kalangan new emerging forces. Satu bukti bahwa dunia mendengarkan Republik Indonesia, bahwa dunia merasa menerima dari Republik Indonesia itu konsepsi-konsepsi. Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsepsi Pancasila. Lupa saya menutup sambutan saya ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah memberi berkat rahmat kepada seluruh bangsa Indonesia, memberi berkat rahmat kepada seluruh perjuangan rakyat Indonesia ini, memberi berkat rahmat kepada perjuangan rakyat Indonesia yang hebat-hebatan di segala bidang untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan negeri. Sekian, terima kasih. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan dan dilawat dalam wadah itu kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi de l'homme par l'homme.
Satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau, hei pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tetapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi gue katakan, korbanan-korbanan kita telah berat sekali. Laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur di taman-taman pahlawan, semuanya menunggu-nunggu akan kedatanganmu kembali, agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Ibu Pratiwi mempunyai konde yang harus kita hias dengan bunga-bunga, kataku. Engkau harus menyumbang bunga kepada konde daripada Ibu Pertiwi ini. Engkau bisa menyumbang apa? Bisa menyumbang melati, berilah melati, kataku. Engkau bisa menyumbang apa? Bisa menyumbang mawar, belilah mawar kepada Ibu Pratiwi. Engkau bisa menyumbang apa? Bisa menyumbang melur kepada Ibu Pratiwi, berilah melur kepada Ibu Pertiwi. Engkau bisa menyumbang apa? Engkau bisa menyumbang bunga cempaka kepada Ibu Pratiwi, berilah cempaka kepada Ibu Pratiwi. Engkau sukatmu bisa memberi bunga apa? Engkau bisa menyumbang bunga Kamboja kepada Ibu Pratiwi, sumbanglah kembang Kamboja kepada Ibu Pratiwi. Sulit sekali, saudara-saudara, pemersatuan rakyat Indonesia itu jikalau tidak didasarkan atas Pancasila. Tadi telah dikatakan oleh saudara Muhammad Yamin, alangkah banyak macam agama di sini, alangkah banyak macam aliran pikiran di sini, alangkah banyak macam golongan di sini, alangkah banyak macam suku di sini. Bagaimana mempersatukan aliran-aliran, suku-suku, agama-agama, dan lain-lain sebagainya itu, jikalau tidak diberi satu dasar yang mereka bersama-sama bisa berpijak di atasnya. Dan itulah, saudara-saudara, Pancasila. Ada satu ucapan daripada seorang pemimpin besar asing. Dia berkata, national unity can only be preserved upon a basis which is larger than the nation itself. National unity can only be preserved upon a basis which is larger than the nation itself. Persatuan nasional hanya dapat dipelihara, dikekal dan abadikan jikalau persatuan nasional itu didasarkan atas satu dasar yang lebih luas daripada bangsa. Ada pantun yang bunyinya, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian.
Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kemarin aku baca Ramayana, saudara-saudara. Ramayana. Di dalam kitab Ramayana itu ada disebut satu negeri. Namanya negeri Uttarakuru. Uttarakuru, yaitu artinya lornya negara Kuru. Kuru yaitu Kurowo itu. Uttarakuru. Disebutkan di dalam kitab Ramayana itu bahwa di negeri Uttarakuru itu nggak ada panas yang terlalu, nggak ada dingin yang terlalu, nggak ada manis yang terlalu, nggak ada pahit yang terlalu. Segalanya itu tenang, tenang. Ora ono panas, ora ono adem. Tidak ada gelap, tidak ada terang yang cemerlang. Adem tentrem kadya siniram banyu ayu suwindulawati. Di dalam kitab Ramayana itu sudah dikatakan, negeri yang begini tidak bisa menjadi negeri yang besar. Sebab tidak ada up and down, perjuangan tidak ada. Semuanya itu adem, tentrem, seneng pun tidak terlalu seneng, tidak terlalu sedih. Sudahlah, tenang, Uttarakuru. Apa engkau ingin menjadi satu bangsa yang demikian, saudara-saudara? Tidak. Kita tidak ingin menjadi satu bangsa yang demikian. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari digembleng oleh keadaan. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otot kawat balung besi. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan kuberikan insyaallah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa itu. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Terima kasih. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social conscious of man praise for our victory. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita,
yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruent dengan social conscience of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi.